Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Sebelum masuk ke pembahasan demokrasi terpimpin, saya akan menyebutkan nama siswa-siswi kelompok 1, yaitu 1. Kevin Situmorang, yang kedua Muhammad Alfi Syahrul Lubis, 3. Murni, 4. Nadia Cantika Putri, 5. Randy Christian Purba, 6. Rosalia Mesara, 7. Rian Riyadi, 8. Sion Margareta, 9. Tiffany Dianisa. Nah, di sini di dalam demokrasi terpimpin ini kami akan membahas tentang yang pertama, apa itu demokrasi terpimpin? Yang kedua, latar belakang demokrasi terpimpin. Yang ketiga, ciri-ciri demokrasi terpimpin. 4. Peristiwa penting demokrasi terpimpin. 5. Kebijakan masa demokrasi terpimpin. 6. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin. Yang ketujuh, akhir masa demokrasi terpimpin. Nah, masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu demokrasi terpimpin? Penjelasan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktator. Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh atau tetua. Sesepuh atau tetua ini tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Menurut Soekarno, sistem semacam inilah yang sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan memancarkan kepribadian bangsa Indonesia. Sementara dikutip dari Sejarah Indonesia Modern 2005, Soekarno berharap demokrasi terpimpin bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin, yaitu pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin, dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Adapun langkah untuk menerapkan demokrasi terpimpin ialah pada awal Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan protokol penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, serta mengemukakan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu 1. Pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi. Yang ketiga, pembentukan MPRS atau kepanjangannya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS kepanjangan dari Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Kekuasaan presiden mendominasi. 2. Partai politik yang pergerakannya dibatasi. 3. Menguatkan peran militer. 4. Paham komunis yang kian berkembang. 5. Keberadaan pers yang terkekang. 6. Sentralisasi tidak merata. 7. Pelanggaran prinsip kebebasan dan kekuasaan kehakiman. 8.
HAM yang kian menurun. 9. Batas wewenang yang tinggi. 10. Terbentuknya negara ekstra konstitusional. 11. Fungsi presiden diutamakan. Peristiwa penting demokrasi terpimpin. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai politik yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Pada tanggal 10 November sampai 7 Desember 1960, MPRS mengadakan sidang umum pertama di Bandung. Sidang umum MPRS ini menghasilkan 2 ketetapan, yaitu 1. Ketetapan MPRS nomor 1 yang menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. 2. Ketetapan MPRS nomor 2 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan Presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Karena bukan hasil pemilihan umum, maka semua anggota DPR GR ditunjukkan oleh Presiden Soekarno. Peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan pula oleh Presiden. Akibatnya, DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden Soekarno tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua atau Rusyin Abdul Ghani, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, 20 orang wakil pegolongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno yang bertugas menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 19 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet Kerja dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet Kerja adalah 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Pembebasan dan pengembalian Irian Barat. A. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, sidang PBB 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI 1957. B. Konfrontasi ekonomi. Dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia, seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda, nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam atau Belanda ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. C. Konfrontasi militer.
dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. 2/1/1962, Soekarno membentuk Komando Mandala atau diketahui Majen Soeharto. Pada 15/1/1962, terjadi pertempuran di Laut Aruh yang menewaskan Komandor Yos Sudarso. 15/8/1962 dilakukan perjanjian New York, dan pada 19/11/1969 Sidang Umum PBB mengesahkan hasil peperangan. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1961 muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neoklaim Inggris yang membahayakan Revolusi Indonesia yang belum selesai. Diadakan KTT Maplindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamirkan Federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dwi Korah dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Gerakan G30S. Pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Kebijakan masa demokrasi terpimpin. Kebijakan-kebijakan Soekarno pada demokrasi terpimpin antara lain: 1. Kebijakan Manifesto Politik Usdek dijadikan sebagai GBHN. 2. Kebijakan pembentukan MPRS. 3. Kebijakan pembentukan Prop Nasional. 4. Kebijakan pembubaran DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR. 5. Kebijakan pembubaran Partai Masyumi dan PSI. 6. Kebijakan pemasyarakatan ajaran Nasyakom. 7. Kebijakan adanya politik konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dewi Komando Rakyat Dewi Korah. 8. Kebijakan menggiatkan usaha dalam merebut Irian Barat, salah satunya dengan mengeluarkan Trikomando Rakyat Trikora. 9. Kebijakan Indonesia keluar dari PBB. 10. Kebijakan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. 11. Kebijakan Indonesia menjadi tuan rumah Ganevo. 12. Kebijakan Indonesia mempelopori terbentuknya gerakan non-blok. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin melakukan berbagai bentuk penyimpangan sebagai dampak positif politik etis, dampak positif reformasi, dampak positif dan negatif demokrasi, serta dampak positif golput. Penyimpangan tersebut tidak hanya berlaku dalam suatu bidang saja, tetapi dalam berbagai bidang. Bahkan sudah menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum dan ideologi negara. Bentuk penyimpangan tersebut akan dirangkum dalam 10 penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin terhadap dasar negara Indonesia. 1. Penyimpangan terhadap kekuasaan presiden. 2. Kejanggalan pada pembentukan MPRS. 3. Pembubaran terhadap DPR dan pembentukan DPR. 4. Pembentukan DPS. 5. Pembentukan Front Nasional. 6. Keterlibatan PKI dalam upaya memperluas ajaran Nasakom. 7. Pembentukan Kabinet Kerja, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Gotong royong diangkat sebagai menteri. 8. Munculnya ajaran Resopim. 9. Peran ABRI meluas hingga ke ranah politik. 10. Pembubaran terhadap partai tertentu. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang dominan. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat menjadi salah satu kelompok yang berusaha menandingi dominasi PKI. Akibatnya, timbul konflik antara PKI dengan TNI Angkatan Udara. Puncak konflik antara PKI dengan TNI Angkatan Darat terjadi pada bulan September tahun 1965. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal sebagai peristiwa G30S PKI,
G30S PKI adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan yang sah. Dalam peristiwa tersebut, terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Udara, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen S. Parman, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryon, Brigjen DL Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswodiharjo, serta 1 orang perwira bernama Letu Pierre Tendean. Ketujuh korban tersebut kemudian dikuburkan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Upaya pemberontakan yang dilakukan PKI dengan cepat dapat diatasi oleh TNI AD. Pasca pemberontakan PKI tersebut, rakyat Indonesia menuntut pembubaran PKI. Muncul demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kelompok mahasiswa yang menamai kelompoknya sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang terbentuk pada bulan Oktober 1965 kemudian menyuarakan Trituntutan Rakyat atau Tritura yang berisi 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin meluas pada awal tahun 1965. Puncak aksi gerakan mahasiswa terjadi pada bulan Februari 1966 ketika seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Super Semar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Demikianlah penjelasan dari kelompok 1 tentang demokrasi terpimpin. Terima kasih.